Jadi baik, selamat sore. Perkenalkan saya Anggri Radambani, NIM 1803030177, kelas D semester 6. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview buku ke-7 penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistematik, karya dari Yanto Chandra. Kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, riset kualitatif, yaitu suatu tinjauan abstrak penelitian kualitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang paling banyak digunakan dan metodologinya di bidang ilmu sosial. Pada bagian ini akan membahas mengenai kesalahpahaman tentang metode penelitian kualitatif. Pada bagian yang pertama itu, mengapa kita perlu dan peduli tentang riset kualitatif, yaitu penelitian yang secara eksklusif menggunakan non-numerik data, yang dimana adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan di ilmu sosial. Penelitian ini didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mengetahui hal-hal individu dan organisasi serta alasan, pendapat, dan motivasi keyakinan dalam lingkungan alami mereka. Hal ini dapat menyebabkan peneliti yang berada di lapangan untuk mengubah dunia menjadi representasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada bagian yang kedua, karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah tanda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini paling baik digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian. Tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan yang akan dijawab. Hal ini muncul karena peneliti kualitatif tidak menentukan penelitian sebelum hasil di awal atau membatasi pengamatan dan analisis berdasarkan suatu prakonsepsi atau ide, model, kerangka, atau teori di awal suatu penelitian. Sebaliknya, peneliti mengikuti logika, membicarakan data atau memungkinkan data untuk mengungkapkan pola atau proses untuk dirinya sendiri. Bagian yang ketiga itu paradigma utama dalam penelitian kualitatif. Paradigma yang paling dapat diidentifikasi adalah interpretivisme, positivisme, dan realisme kritis. Di antara pendekatan kualitatif yang berbeda, pendekatan Gioia pada dasarnya diinterpretivis, konstruktivis, atau yang dinamakan sebagai interpretivisme sistematis. Pendekatannya adalah realis kritis, atau dapat juga disebut sebagai realisme pluralistik, yang artinya ia bergabung pada epistemologi realis kritis tetapi mengadopsi pluralistik, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian. Di sini ada banyak ruang untuk kreativitas dan improvisasi dalam menerapkan masing-masing pendekatan tersebut. Kita lanjut pada bagian yang kedua, mengenai riset kualitatif yang berbantuan komputer. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang laporan sistematik dan pendekatan yang akurat, andal, dan berulang. Tantangan utama dalam penelitian ini adalah mengubah banyak halaman lapangan penelitian menjadi laporan akhir. Sebaliknya, ini adalah cara terbaik untuk kreatif untuk menghadirkan hal-hal yang berantakan atau data tebal menjadi pola konsep proses mekanisme yang dapat dilihat. Bagian ini menjelaskan bahwa CAQDAS atau CAQDAS dalam penelitian kualitatif sebagai strategi untuk memprofesionalkan dan melegitimasi penelitian kualitatif. Bagian yang pertama, tinjauan riset kualitatif berbasis CAQDAS. Peneliti telah menggunakan CAQDAS untuk melakukan penelitian di berbagai bidang termasuk psikologi, sosiologi, manajemen, ilmu politik, hingga ilmu kesehatan. Penelitian kualitatif harus dapat membedakan bahwa software CAQDAS berbeda dengan software lainnya
dalam melakukan penembangan teks otomatis atau alat analisis konten otomatis seperti Leximanshare, Alceste, atau ke HighCorder. Perangkat lunak cerdas memfasilitasi ketat, sistematis, dapat dipertahankan dan dapat diedit kembali oleh peneliti kualitatif, tetapi tidak menggantikan kecerdasan, kreativitas, ketenunan, dan perhatian peneliti terhadap detail, karena peneliti harus menginterpretasikan data, tanda, dan label kode, serta menampilkan label kode dengan bantuan perangkat lunak cerdas. Pendekatan manual membatasi peneliti untuk membagi kode bahan dengan kolaborator penelitian, terutama dalam proyek yang melibatkan internasional kolaborator dengan penjaga. Kita lanjut bagian yang kedua, perangkat lunak cerdas utama dan munculnya RQDA. Hal ini dapat dilakukan untuk memilih cerdas yang dapat mendukung berbagai jenis file data, tetapi memiliki manual berisi jargon dan istilah perangkat lunak yang kompleks. Atau beberapa perangkat cerdas menawarkan dukungan teknis sepanjang waktu, tetapi dengan biaya yang cukup besar. Bagian yang ketiga, kesimpulan. Sebagai perangkat lunak, penelitian kualitatif memiliki semua manfaat dari menggabungkan cerdas sebagai strategi untuk menjawab banyak pertanyaan yang peneliti tanyakan, dan bersama dengan pembaca dan para review seringkali mengangkat tentang kualitas sebuah penelitian kualitatif. Sama seperti teknologi yang memajukan praktik medis, kami percaya bahwa teknologi akan memajukan dan memprofesionalkan praktik penelitian kualitatif. Kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana melakukan penelitian kualitatif berbasis cerdas. Mengartikulasikan pertanyaan penelitian sebagai pendekatan praktik terbaik untuk penelitian, seseorang diharuskan memulai studi kualitatif dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang jelas, berguna, dan bermakna. Bagian yang pertama di sini melakukan tinjauan pustaka, yaitu proses menemukan, mempelajari, dan membingkai pertanyaan penelitian seringkali melibatkan tinjauan pustaka awal dari suatu topik atau bidang minat penelitian. Prosesnya adalah siklus bolak-balik daripada linear untuk memastikan bahwa pertanyaan penelitian adalah hal yang sesuai dengan studi kualitatif dan pertanyaan yang diajukan dalam membuat orisinal dan kontribusi yang kuat untuk suatu bidang. Sebagai konsekuensi antara literatur dan pertanyaan penelitian, seorang peneliti dapat mengubah pertanyaan aslinya atau perbaiki pertanyaan penelitian, atau cukup ubah perspektifnya. Bagian yang ketiga itu memilih sampel. Keputusan pengambilan sampel tergantung pada aksesibilitas kasus yang diamati, yaitu menganggap bahwa sumber daya dan waktu bukanlah kendala. Yang paling jelas adalah ketersediaan kasus untuk dimasukkan dalam penelitian kualitatif. Strategi lainnya adalah memastikan situs kasus yang sah, dapat dipercaya, menawarkan wawasan yang baru, dan layak diterbitkan. Kita lanjut pada bagian yang keempat, mengenai gambaran umum R dan RQDA. Pembahasannya adalah manfaat R dan khususnya RQDA sebagai open source, ada alat gratis untuk melakukan penelitian. Di sini dapat kita cantumkan contohnya, yaitu tentang cara menggunakan sintaks untuk mengoperasikan RQDA di kontrol R. RQDA dan berbagai fungsinya dijelaskan untuk pembuatan proyek baru, impor data, dan ekspor data. R adalah program bahasa dan perangkat lunak gratis untuk komputasi statistik dan grafik. R adalah alternatif yang ampuh untuk tradisional paket statistik karena memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan perangkat lunak di bawah GNU General Public and Free Software Foundation lisensi.
Kita lanjut pada bagian yang pertama, gambaran umum RQDA. Dilihat dari banyaknya peneliti yang menggunakan R, ada peluang banyak untuk R dalam menyeberang dan melakukan penelitian kualitatif hingga menganalisis data tekstual dan kualitatif sebagai yang utama atau alat penelitian sekunder. RQDA memiliki beberapa fungsi unik yang tidak mudah ditemukan di alat yang dapat meningkatkan aplikasi GeoIA, pendekatan penelitian kualitatif. Fungsi bawaan untuk menjalankan abstraksi konsep dari konsep orde pertama ke tema orde kedua, kemudian menggabungkan kode urutan pertama dan kedua, kode urutan yang lebih tinggi dengan cara yang sangat transparan atau cara membantu pembaca dan gatekeeper memahami bagaimana peneliti membuat keputusan dalam proses interpretasi dengan agresi data. Mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.